Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum dasar ilmu kimia. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang hukum dasar ilmu kimia. Yang pertama kali adalah hukum kekekalan massa. Kemudian nanti pada bagian ini juga akan kita bahas tentang hukum perbandingan tetap atau PROS. Kemudian ditambah dengan hukum kelipatan berganda yang disampaikan oleh Dalton. Nah, anak-anak semuanya, bahwa hukum-hukum dasar ilmu kimia ini nantinya akan sangat menentukan ya untuk keberhasilan pembelajaran kimia pada sesi-sesi berikutnya, baik untuk di kelas 11 ataupun di kelas 12. Nah, jadi anak-anak semuanya saya harapkan untuk bisa betul-betul memahami tentang hukum-hukum dasar ilmu kimia ini. Oke, yang pertama akan kita pelajari tentang, ya, Ibu sedikit ya menulisnya. Ini penjelasannya sambil ngomong ya. Untuk materi nanti bisa kalian lihat pada file di PDF. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang hukum kekekalan massa atau dikenal dengan Lavoisier. Ya, hukum kekekalan massa itu dinyatakan oleh tokoh yang bernama Lavoisier. Tulisannya Lavoisier. Nah, hukum Lavoisier menyatakan bahwa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi memiliki massa yang sama. Sebagai contoh, misalnya logam magnesium Mg dibakar. Dibakar itu artinya apa? Dibakar itu artinya direaksikan dengan oksigen. Nah, magnesium direaksikan dengan oksigen, ya, atau istilahnya magnesium dibakar dengan udara. Oke, magnesium dibakar di udara itu akan menghasilkan senyawa magnesium oksida. Nah, senyawa magnesium oksida memiliki rumus MgO. Oke, magnesium oksida. Oksigennya 2, jadi penyetaraannya demikian. Nah, karena Mg-nya 2, maka di depan Mg diberi koefisien 2. Oke. Jadi anak-anak, dasar dari hukum-hukum dasar kimia ini jangan dilupakan ya, bahwa yang pertama sekali adalah koefisien reaksinya harus setara. Oke. Bagaimana Lavoisier menyatakan hukum kekekalan massa, yaitu massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, harus sama. Ya, sebelum itu adalah ini sebelum. Sesudahnya adalah hasilnya. Jika magnesium yang bereaksi sebanyak 8 gram, oksigennya 4 gram, maka hasilnya adalah merupakan jumlah dari sebelumnya, yaitu sebanyak 12 gram. Nah, itu artinya bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke? Nah, begitu seterusnya apabila variabel massanya dirubah. Oke, yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau PROS. Ya, hukum perbandingan tetap ini tokoh yang menyatakan adalah PROS. Nah, anak-anak semuanya, sebagai contoh, pada hukum perbandingan tetap kali ini, saya ambil adalah reaksi pembentukan molekul H2O. Bahwa membentuk molekul H2O itu berasal dari hidrogen dan oksigen. Ya, menghasilkan molekul H2O. Ternyata perbandingan molekul hidrogen dengan oksigen ya diketahui dari hasil penelitian. Ya, dari hasil penelitian bahwa perbandingan ya unsur hidrogen dan oksigen dalam pembentukan molekul H2O itu ternyata diketahui
1 berbanding 8. Nah, dari mana itu, Bu? Dari data penelitian. Ya, penelitiannya oleh para pakar. Ya. Nah, maka ini tinggal dirubah saja. Kalau hidrogennya yang bereaksi sebanyak 2 gram, nah, maka oksigennya butuh berapa? Butuh 16 gram. Jika oksigennya 6 gram, maka berapa hidrogennya? Berapa? Jika ini 6 gram, maka hidrogennya adalah 1/8 dikali 6 gram. Kan begitu? Ya. Jadi anak-anak, hukum dasar kimia itu variasi soalnya luar biasa banyaknya. Ya. Kalau ini masuk dalam soal nanti, ya. Pertanyaannya demikian. Jika oksigen yang bereaksi sebanyak 32 gram, ya, pertanyaannya sepele. Maka berapa massa yang dihasilkan? Nah, untuk mengetahui massa yang dihasilkan sesuai dengan hukum Lavoisier, maka kalian harus menentukan lebih dahulu berapa hidrogen yang diperlukan. Berapa hidrogen yang diperlukan dalam hal ini? Yaitu 4. Baru terjawab. Berapa massa yang dihasilkan pada reaksi 32 gram oksigen dengan hidrogen? Jawabnya nanti adalah 36. Nah, ini udah variasi lagi. Variasi menggabungkan hukum Lavoisier dengan Proust. Oke, ada lagi besi Fe, ya. Fe direaksikan dengan belerang, ya. Belerang itu S, ternyata diperoleh perbandingan antara unsur besi dengan belerang diperoleh perbandingan sebanyak 7/4. Jadi anak-anak, 7/4. Ini bukan angka sembarangan, tetapi ini adalah angka diperoleh dari hasil penelitian. Kalau Bu Eni kan sudah hafal. Nah, Fe berbanding S sama dengan 7/4. Ya. Nah, anak-anak semuanya, ini nanti hasilnya adalah besi 2 sulfida, FeS. Nah, kalau variabel masanya nanti dirubah, ya, misalnya jika besi yang direaksikan sebanyak 21 gram, maka dibutuhkan berapa S, berapa sulfur? Jawabnya tentu dikali 3, gitu, 12. Nah, berapa massa yang dihasilkan adalah ini. Ya. Oke. Ini jadi ini 12. Variasi yang lain, ya, ternyata hasil dari reaksi antara besi dengan sulfida, misal ternyata menghasilkan besi 2 sulfida sebanyak 22 gram. Nah, 22 gram ini adalah hasil dari reaksi besi dengan sulfur. Jadi ini adalah hasilnya. Menurut Lavoisier, maka berapa banyaknya Fe dan S tinggal dihitung berdasarkan perbandingan ini. Nah, maka berapa S yang diperlukan, berapa sulfur yang diperlukan adalah 4, ya, 4 dibagi jumlah total perbandingannya, angka pembaginya adalah 11, ya, dikali 22. Nah, berapa? Nah, maka dibutuhkan besi sebanyak berapa? 7 dibagi 11 dikali 22 gram. Nah, kalian semuanya
akan sangat mudah memahami hukum Proust ini. Oke, anak-anak semuanya? Ya, biar waktunya cukup, nanti kita lanjutkan dulu dengan yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah yang dikenal dengan hukum kelipatan perbandingan atau dikenal dengan hukum Dalton. Ada juga yang menyebut hukum perbandingan berganda. Oke, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton atau hukum kelipatan perbandingan. Nah, bagaimana statement dari Dalton? Kalian nanti bisa membaca pada file, pada bahan ajarnya. Saya umpamakan saja bahwa ternyata Dalton menemukan hasil penelitian bahwa ternyata diketahui senyawa itu bisa terbentuk dari unsur X dan Y dengan variasi demikian. Jadi senyawanya adalah senyawa XY. Oke. Pada senyawa satu, ya, pada senyawa satu ternyata diperoleh perbandingan unsur X dibanding unsur Y itu ternyata 1:1. Ya, unsur X dibanding unsur Y ternyata diperoleh perbandingan 1:1. Nah, 1:1. Oke. Ternyata pada senyawa yang kedua, ya, senyawa yang kedua, perbandingan unsur X dibanding unsur Y itu ternyata diperoleh, jadi ini senyawanya berbeda, diperoleh perbandingan, ya, ini 3:2. Ini contoh dari aplikasi hukum Dalton. Nah, 3:2. Pertanyaannya, berapa perbandingan unsur Y, ya, berapa perbandingan unsur Y pada senyawa 1 dibanding senyawa 2. Nah, itu artinya kelipatan perbandingan. Pada senyawa 1 dibanding senyawa 2, ya, pada senyawa XY menurut Dalton adalah ini. Nah, biar kita bisa membandingkannya, ya, maka kita membuat, karena yang ditanyakan itu unsur Y, maka dibuat unsur X-nya tetap. Maka dibuat X-nya tetap. Perbandingannya tetap. Dibuat bagaimana, Bu? Ya, X-nya dijadikan, ya, perbandingannya sama. Nah, misal untuk X, ya, pada senyawa 1, ya, maaf. Untuk X pada senyawa 1, misalnya angkanya disamakan dengan Y yang kedua. Disamakan dengan X pada senyawa 2. Maka perbandingan pada senyawa 1 nanti akan menjadi 3:3. Sama dengan 1:1. Nah, kemudian X pada senyawa 2, ya, tetap. Pada senyawa 2 tetap. Nah, anak-anak semuanya, maka dengan mudah kalian akan bisa mengambil angka berapa perbandingan unsur Y pada senyawa 1 dibanding senyawa 2. Ya. Jadi tadi 1:1, tadi dibuat angka yang bulat, ya. Sama dengan 3:3 kan sama. Ya, nanti sesuai dengan apa yang ditanyakan. Karena ini yang ditanyakan adalah berapa perbandingan unsur Y pada senyawa 1 dibanding senyawa 2, nanti akan dengan mudah. Jadi kalau yang ditanyakan Y, maka dibuat X tetap. Bila yang ditanyakan X, maka dibuat Y tetap. Nah, dalam hal ini,
perbandingan unsur X baik pada senyawa 1 dan senyawa 2 adalah tetap. Maka diperoleh dengan mudah perbandingan unsur Y pada senyawa 1 dibanding senyawa 2 adalah berapa? 3/2. Nah, begitu anak-anak semuanya, silakan latihan soalnya dipelajari, dikerjakan sebagai bukti kehadiran kalian. Oke? Terima kasih anak-anak semuanya. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Oke? Terima kasih. Selamat berjumpa kembali.